Oke, terima kasih atas kesempatannya waktu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terima kasih atas menyempatkan mungkin 1 jam ya Bapak Ibu ya mengawali terkait LK Triwulan 3 pada hari ini. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabatnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, kami ingin memfokuskan kepada data. Jadi tidak kepada materi maupun terkait dengan hal-hal yang lain. Nah, kami langsung saja pada hari ini saya sudah menyampaikan sebelumnya kemarin oleh Mas Reja beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk LK Triwulan 3. Seharusnya yang dilakukan oleh semester 1. Kita lakukan mengingat kita baru kemarin waktu semester masih migrasi, masih belum ngah ya atau belum apa ya, artinya belum sampai ke dalam terkait dengan sakti ini, ternyata banyak hal yang harus kita pelajari dan kita ketahui bersama. Baik itu di DIPA 04 maupun DIPA 01. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Mas Reja untuk melakukan mendownload di wilayah masing-masing. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu coba dipantengin, coba dilihat nanti apa yang saya sampaikan ini sambil dilihat wilayah masing-masing. Ada nggak ya akun di tempat saya hal ini seperti itu. Jadi kenapa ini Bapak Ibu kita di awal pada pagi hari ini tanggal 30 September mengingat sakti bukan irekon atau saiba. Kan ibaratnya saibanya itu saktinya, ya kan irekon itu mon saktinya. Nah, dengan mon sakti Bapak Ibu tentunya sudah paham, rekon tidak menunggu akhir bulan, ya, tidak menunggu harus tutup buku. Bapak Ibu bisa langsung melihat real time Bapak Ibu yang lakukan transaksi, melakukan pengajuan, penginputan PNBP dan sebagainya, hibah itu langsung real terlihat di Mosakti terkait dengan rekon-rekonnya di sana. Jadi Bapak Ibu tidak menunggu harus nunggu sebulan lagi rekon, tidak. Ya itu terkait rekon Bapak Ibu ya. Nah, kita sekarang fokus kepada pelaporannya Bapak Ibu yang terkait dengan data yang ada pada keuangan maupun BUMN maupun persediaan. Cuma kali ini untuk tim dari Biro Perlengkapan absen ya Bapak Ibu tidak hadir karena sedang asistensi di wilayah masing-masing. Kebetulan saya di kantor kan kami semester triwulan 3 ini jangan sampai terjadi di semester 1. Cukup semester 1 aja Bapak Ibu ya yang kami sampaikan bahwa laporan LK semester 1 Mahkamah Agung kalau dinilai dengan opini itu disclaimer. Artinya itu sangat parah sekali sehingga kita di LK Triwulan 3 kita minimalisir yang terkait dengan masalah-masalah di semester 1 ini karena sudah dibantu dalam badan pengawasan dan Kementerian Keuangan jangan sampai semester 1 LK Mahkamah Agung terjadi kembali di Triwulan 3. Nah, untuk itu kenapa ini lebih awal? Karena sakti sekarang tidak menunggu waktu sampai selesai. Nah, bisa memitigasi lebih dini ya. Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan sebenarnya bulan-bulan kemarin untuk LK Triwulan 3 mulai bulan Juli, Agustus sampai September sekarang tanggal 30. Nah, ternyata pas saat tanggal 30 ini masih ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ada bermasalah dan masih ada yang belum clear. Nah, artinya masih harus PR ya untuk karena kami jujur pembukaan nanti akan kita laksanakan itu di minggu kedua terkait LK Triwulan ketiga. Nah, kemudian kita kenapa lebih dini ya supaya nanti pas saat kita acara pembukaan itu kita ada clear. Nah, ketemu dengan Bapak Ibu artinya udah selesai, artinya pas saat pembukaan nanti kita udah selesai, alhamdulillah. Itu harapan kami Mas Reja. Jadi Badilak selalu lah motonya lebih maju dari dirjen yang lainnya gitu lah. Saya menginginkan hal itu. Jadi Badilak lebih cepat selesai. Saya yakin itu harus prestasi yang harus dipertahankan dibanding 2 dirjen lainnya. Tapi jangan bilang-bilang dirjen sebelah ya. Ya, artinya gitu Bapak Ibu. Performan Badilak harus kita pertahankan dan harus kita junjung tinggi lah atas apresiasi korwil di wilayah atau di Badilak pada tahun ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada di sini yang korwil yang baru. Nah, mungkin silakan nanti bertanya ya
Mungkin ada yang baru Mas Reja, core will-nya. Orangnya maksudnya, SDM-nya. Atau orang lama semua nih? Kayak kalau dari wajah-wajahnya ada orang lama nih Mas. Orang lama. Iya. Ya kan, Ya, pokoknya kalau kelihatan masih pucuk itu berarti baru lah. Oh, gitu. Beda Bu Ella, kalau Bu Ella mah lama dia. Oh, iya, siap. Oke, baik. Tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu. Mengingat hari Jumat, mungkin di wilayah timur udah Jumatan ya. Mohon maaf kami. Saya nggak bisa share, Mas. Izin. Siap. Siap. Udah, Mas? Kapan nggih? Siap. Nah, tersun. Nah, Bapak Ibu, mohon juga Bapak Ibu di laptopnya sambil melihat neraca percobaan ada di Bapak Ibu ya. Kenapa? Supaya kita sama-sama persepsi yang sama langsung nyambung. Nah, jadi Bapak Ibu melihat di wilayah masing-masing, coba dilihat apa-apa yang ada di wilayahnya, apakah benar atau salah, ataukah sudah benar, perlu ditelusuri, diperdalam. Nah, itu. Nah, izin. Di sini saya menampilkan, sudah tampil ya Mas Reja ya, menampilkan adalah neraca akrual, ya, neraca percobaan akrual, maaf, neraca percobaan akrual wilayah Badilak, artinya Dirjen Badilak. Nah, tersebar dari beberapa wilayah. Ini adalah kompilasi atau kumulatif dari beberapa wilayah. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah familiar yang namanya kas benda pengeluaran, ya kan? Kas benda pengeluaran TOP udah familiar. Nah, itu Tapi terjadi. boleh juga agak dijelaskan, Mas. Mungkin ada kawan-kawan yang bukan basicnya akuntansi. Gitu. Oh, okay, secara singkat aja, maksudnya secara singkat aja. Siap. Okay. Nah, jadi kas benda pengeluaran UP maupun TOP itu terjadi karena proses dari uang arus ya, arus masuk keluar masuk dari uang UP TOP itu sendiri yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Nah, adapun angka yang di sini adalah angka real time yang dilakukan oleh modul bendahara. Nah, kita semua insya Allah sisi aset dan sisi keuangan, ya kan? Nah, GLP atau modul khususnya GLP ya. Nah, ini Bapak Ibu harus men-tracing yang namanya akun-akun di bawah ini. Tentunya sudah familiar kalau yang udah lama ya. Nah, akun ini normal. Nah, tapi kas benda pengeluaran coba cek di wilayah masing, jangan sampai jadi minus atau selisih mutasi persediaan di KPPN, itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian yang kas di mana penerimaan, nah ini Bapak Ibu. Kenapa ini muncul? Biasanya ini muncul kalau ada yang membuat akrual. Nah, sekarang dengan Sakti, seluruh transaksi sebelum maupun sesudah atau yang sudah terjadi atau belum terjadi, itu terlihat terang benderang di Sakti. Jadi Bapak Ibu, saya nggak merasa nih ada kas benda penerimaan, oke. Baik, nah, kas benda penerimaan itu muncul karena dari modul bendahara penerimaan. Nah, Bapak Ibu bisa komunikasi ya untuk modul GLP komunikasi ini uang apa 452 181 100. Pastikan di wilayah Bapak Ibu lihat ya di wilayah neraca masing-masing ada nggak kas di benda penerimaan tersebut. Nah, pastikan ini adalah memang benar-benar uang yang ada di tangan bendahara karena memang kas di bendahara penerimaan. Pastikan itu uang apa dan sudah di store atau belum. Banyak kejadian itu karena terkait dengan kesalahan dalam melakukan penginputan di modul bendahara penerimaan. Nah, pastikan itu. Jadi komunikasi dengan bendahara penerimaan maupun dari modul bendahara penerimaannya. Ya, sudah jelas clear ya. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu nanti akhir tahun harus 0. Jika tidak 0, nah Bapak Ibu tentunya yang kita selalu woro-woro, Bapak Ibu ada PNBP, ya semua yang ada di Bapak Ibu, ongkos perkara dan sebagainya itu yang belum distorkan kemungkinan akan muncul nanti di Sakti akhir tahun. Kalau masih ada. Nah, makanya dengan Sakti ini kita belum dapat informasi lebih lanjut dari Kementerian Keuangan apakah nanti jurnal ini terbentuk dari modul bendahara saat melakukan penginputan bahwa ada uang kas sehingga terbentuklah namanya kas bendahara terimaan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi tidak membuat akrual lagi. Nah, kita belum tahu nih Bapak Ibu. Kita menunggu petunjuk resmi dari Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan juga belum memberikan juknis terkait dengan hal tersebut. Kami mendapat informasi awal demikian. Nah,
Jadi pastikan kas penerimaan itu jika mana memang akhir tahun nanti ada, itu wajib setor. Jangan sampai nanti tidak disetor. Nah, bila mana terjadi kesalahan, nah itu kita tracing lebih dahulu. Sampai ada kas penerimaan, karena nanti Bawas maupun Badan Pemeriksa Keuangan itu akan menanyakan, kas ini ada loh di akhir tahun, mana bukti stornya. Nah, gitu. Betul Mas Rija? Nah, itu Yap. dicari oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Mana nih? Karena uang sifatnya uang sensitif dan artinya uang beredar. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Pastikan itu di wilayah masing-masing koordinasi dengan bendahara penerimaan dan modul bendahara penerimaan. Penginputannya di sana bagaimana saat melakukan LPG dengan KPPN. Terus lanjutnya kas lainnya di bendahara pengeluaran. Nah, ini Bapak Ibu, ini posisinya 2 miliar ini adalah kita nggak tahu nih, terbentuk dengan sendirinya juga di Sakti ini. Nah, hal ini dipastikan ada beberapa di Satker, pastikan di wilayah Bapak Ibu dilihat, kalau nggak ada, oke aman. Tapi kalau ada, bukan berarti salah, tidak. Hal ini menunjukkan bahwa ada posisi uang di rekening BIPA 04 itu terdapat uang seperti ini. Nah, mungkin ini sumbangan dari Badilak nih, karena 2M nih. Ya Mas Reja, di Badilak berapa M? Udah download belum yang Badilak? Satker, Udah, berapa? bentar. Oh, Satker Badilak belum, Mas. Ya, coba cek Satker Badilak, di download lagi Mas, monggo. Oke, lanjut dulu, Mas. Saya Ya, download dulu. ya, posisi kas lainnya di bendahara pengeluaran ini nantinya akhir tahun juga harus nol. Karena kenapa? Rekening DIPA itu harus nol, betul? Jika mana memang masih ada, berarti itu wajib dikembalikan ke negara atau dilakukan siapakah pemberinya. Kalau di 01 biasanya di situ mungkin ada uang makan, ada transport hakim, ya kan, ada remon atau pengetahuan remon atau sisa remon dikembalikan ke buah, macam-macam. 01 ya. Terus mungkin juga di situ ada namanya honor pengelola yang belum diserahkan ke pegawai, ya kan, dan macam-macam. Nah itu. Kalau di 04 Ada, mungkin Mas, ini Badilak, Mas. berapa M? Di Badilak itu 1M 726 Oke. juta sekian. Jadi dari 2 760. miliar ini disumbang oleh Badilak 1,7. Nah, itu posisinya adalah uang yang ada di rekening bendahara pengeluaran di PAN 04. Pastikan itu, jika ingin melihat buktinya, Bapak Ibu bisa print virtual rekening ya, virtual account. Pastikan uang itu memang ada di rekening Bapak Ibu. Nah, kalau ingin Bapak Ibu ingin tes, nah, Bapak Ibu ingin tes bahwa uang kas pengeluaran katakanlah di tempat Badilak 1,7, pastikan benar nggak angka itu ada di rekening koran, gitu. Jika memang tidak ada rekening koran, berarti ada hal lain selain itu. Nah, itu harus dicari selisihnya. Itu uang apa? Gitu. Oke, caranya seperti itu. Lanjut, kas lainnya di bendahara penerimaan. Nah, ini yang perlu kita perbaiki 1 miliar yang ada di Badiklat. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu benar yang namanya bendahara penerimaan, ada nggak sih rekening bendahara penerimaan? Mas Reja, semuanya, yang pasti kan yang ada adalah rekening RPL. Saya kan rekening pemerintah. Betul, Mas, betul. Tidak rekening Tidak ada, Mas. karena tidak boleh. Nah, kalau masih ada berarti ya kan aturan MA kita tidak ada. Karena kenapa? Kas itu yang diterima PMBP wajib langsung setor. Betul? Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini ada? Ini kemungkinan banyak yang curhat. Curhat ini KPPN nyuruh Pak untuk melakukan penginputan karena ada uang perkara yang ada di RPL. Nah, RPL tuh rekening RPL atau rekening bendahara penerimaan. Nah, harusnya bisa mengargumentasikan kepada KPPN bahwa lo ini bukan rekening bendahara penerimaan, Pak. Ini rekening perkara penampungan, bukan rekening bendahara penerimaan. Nah, sampaikan itu. Jadi Satker wilayah Ibu yang ada kas, Bapak Ibu yang ada kas lainnya di bendahara penerimaan itu wajib nanti diperbaiki di LPG. Jika mana tidak diperbaiki, nanti kita info lebih lanjut petunjuk teknis selanjutnya. Jika masih terkendala dengan KPPN, tapi mohon komunikasikan kepada
pembuat rekon dengan LPJ dengan KPPN, hal tersebut apakah benar bersumber dari di sana. Pastikan bukan jurnal ya. Jadi Bapak Ibu pastikan semua yang ada di sini seolah-olah wah ada ini nih, wah kita hapus saja hilang, jangan, nggak boleh. Dengan Sakti semua tracing Bapak Ibu terlihat ya. Saya Jurnal apa? khawatirnya juga seperti itu, Mas. Nanti mereka mencari jalan pintas langsung main hapus transaksi, tidak diselesaikan secara sistem. Ya, betul sekali. Ya, jadi Bapak Ibu jangan, wah saya nggak ada nih, oh saya hapus saja. Nggak boleh. Karena dengan Sakti ada transaksi tidak dihapus lagi, nggak bisa. Kayak misalkan Bapak Ibu yang mungkin di 01 ya, oh ada salah jurnal nih. Nggak akan bisa lagi dihapus bila tidak langsung saat itu. Misalkan kita nginput, salah bisa langsung dihapus. Tapi kalau udah kolap, sudah dengan sendirinya Sakti, malam hari dia udah ini tidak bisa dihapus lagi. Karena historinya akan tercatat. Ya, Bapak Ibu udah hapus nih. Wah, aku mau muncul lagi nih. Ayo ketahuan historinya. Ini nggak bisa Kira-kira dampak terburuknya apa, Mas? Ketika ada saldo itu, Mas, di rekening, apakah bisa menjadi temuan BPK atau yang apa gitu? pasti Mungkin bisa betul. dijelaskan. Betul. Yang kas semua ini adalah urgensinya material. Biarpun Potensi ya. ya, biarpun nilainya sedikit, itu material karena sifatnya cash basis ya. Karena itu terkait dengan uang sehingga kemanapun itu pasti dicari oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, bayangkan kas lainnya di benar penerimaan ini ada. Nah, nanti kalau misalkan suatu saat ditanya di store, ya kita bisa jelaskan. Cuma kita tidak punya namanya rekening bendahara penerimaan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Bapak Ibu juga bisa lihat di wilayah masing-masing neraca ini. Nah, coba lihat. Kas lainnya di bendahara penerimaan 1 miliar itu sama dengan di bawah ini, dana pihak ketiga. Nah, ini Bapak Itu, Ibu. Mas, 212192. Nah, Blok. Nah, ya. ini dana pihak ketiga. Artinya apa? Ini adalah dana orang yang berperkara, betul? Nah, Betul. Itu kira-kira apa sih, Mas, penyebabnya? Jadi rekening RPL di LPJ kan gitu ya, sehingga dia ya, muncul seperti itu, Mas. makanya artinya di sini KPPN berbeda-beda, ya kan? KPPN berbeda, mungkin juga komunikasinya dengan KPPN berbeda, sehingga ada KPPN yang memerintahkan oh dimasukkan, ada yang enggak. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi mohon komunikasi lagi ke KPPN. Bila mana nanti ada kendala dengan KPPN, bisa informasi ke Mas Reja, ke saya, atau nanti langsung Mas Reja kasih nomornya Pak Maskur ke KPPN-nya. Atau kalau yang bermasalah, Mas Reja tolong hubungin Pak Maskur. Nah, Siap. jadi kita Tapi punya, info kemarin katanya Mas Nuk lagi dibuatkan juknis ya terkait ini ya, Mas. ya, nanti MA lagi buat juknis ya. di round 3 nanti kita sampaikan awal bulan ya, ntar lagi ya, mungkin dalam minggu depan kita Siap. ini kita masih proses apa juknisnya sedang kita buat sih. Nah itu seperti itu. Nah itu dana pihak ketiga. Nah, benar memang itu ada punya uang pihak ketiga. Nah namun kita tidak ada namanya rekening bendahara penerimaan. Nah hal ini perlu kita perbaiki ya. Nanti Bapak Ibu yang di sana komunikasikan dengan KPPN dan modul bendahara penerimaan dan bendahara LPJ-nya diperbaiki. Jika ada kendala, ya kita sampaikan nanti. Kami minta informasi juga. Nah, kita juga sama-sama baru semua apa yang ada di Sakti muncul semua yang salah-salah. Artinya yang salah-salah maaf, yang salah maupun yang tidak salah, artinya proses itu masih berjalan. Yang tadi sampaikan yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang belum terjadi pun terlihat. Nah, kemudian itu ada piutang dari uang presiden yang akan terima. Nah, ini tadi. Ini Coba di blok, Mas. Hah? Disampaikan blok biar lah. Punya apa? Badilak? Enggak. Badilak ada nggak? Sebentar saya cek dulu nilainya sama nggak? Laskar Badilak ada nggak? 71504. Ini adalah uang OP. Uang OP masih proses perjalanan. Nah, ibaratnya gitu. Berapa akunnya, Mas? Bentar, Mas. 115613. 613 11. Ya nggak ada malah. Nggak ada. Nggak Nah, ada. nah, ini mungkin di satker lain nih.
Nah, ini nggak masalah. Ini nanti dalam proses perjalanan. Oleh karena itu, setiap step-step tahapan itu akan muncul semua di neraca percobaan akrual. Jadi Bapak Ibu nanti jangan bingung, aduh, ini piutang apa ya? Nah, itu terjadi dengan sendirinya. Ya, itu proses uang UP yang akan diterima oleh bendahara. Nah, karena piutang makanya piutang bentuknya. Jadi kan akan uang UP itu masih berjalan dalam perjalanan, belum selesai tuntas. Sama Belum bawah dipertanggungjawabkan. bawahnya juga sama piutang dari TOP yang akan diterima. Itu masih proses. Jadi nggak usah panik, itu masih proses. Ya, itu masih perjalanan uang itu. Oke? Dan di akhir tahun harus nol ya itu Mas. Harus nol, betul sekali. Harus nol, tidak ada karena tahun anggaran tutup. Rekening koran nol, semua kas bendera pengeluaran juga tutup, UP maupun TOP harus nol. Tapi kalau Berarti tidak ada, di kalau triwulan 3 sementara penjelasan ya itu uang apa ya. ya artinya nanti penjelasan tuh uang apa seperti itu, betul sekali. Nah biasanya akhir tahun itu kita semua udah paham lah ya, harus nol semua dikembalikan ke negara uang UP dan TOP tersebut. Kalau ada masih sisa harus store kan gitu ya, sudah familiar Bapak Ibu kan? Oke. Nah, lanjut ke pita cukai materialnya, guys. Bahan baku ini udah per 30 September. Transaksi terakhir hari ini. Jika mana memang pita cukai materialnya, guys, bahan baku ini ada dua ini yang ada di Badilag, ini lakukan reklas. Ya, Kelas siap. di modul persediaan. Kemarin Mas Sem sudah ngasih ini nggak sih tutorial reklas? Mungkin ada kawan-kawan yang belum paham kali. Ada sih ini kebetulan sih nanti Nanti coba di-share ya Mas ya ya, di grup Mas ya. Sam kebetulan katanya sih mau masuk minggu depan. Minggu Mm-mm. depan nanti kita eksekusi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan di Dipan 01 kurang lebih sama reklasnya kan. Nah, di modul persediaan tuh ada tuh. Mungkin Mas Rio ada nggak di sini? Nah, bisa lakukan itu Mas Rio dan siapa sekarang Mbak Dilak siapa Mas satunya? Fahri, Mas Fahri. Fahri. Iya, Mas Fahri nanti bisa sampaikan. Diundang nggak? Ada nggak Mas Fahri di sini? Ada saya sudah nge-share di grup juga. Oke, siap-siap. Nah, itu jadi nanti dipandu cara untuk melakukan perbaikan ini tersebar di mana aja nih. Nah, contoh apa? Bapak Ibu bisa lihat di wilayah masing-masing ada nggak pita cukai material gas wilayah mana nih? Nah, bahan baku wilayah mana? Nah, kalau tidak ada aman berarti. Oke. Nah, ini PKD yang wajib diselesaikan dari bulan 3. Oke. Lanjut, persediaan yang belum register 109 juta. Ini tersebar di mana saja, nanti Mas Reja sampaikan di Itu grup. TKTM masuk situ ya TKTM? Nggak ada, beda. Nggak ada ya? Ada. Jadi persediaan aja ya. Nah, jadi Bapak Ibu belum mendetailkan. Nah, kami sampaikan di sini terkait dengan persediaan belum register atau input persediaan, jangan menunda-nunda sekarang dengan adanya sakti, tidak perlu namanya menunggu SP2D selesai atau transaksi selesai, tidak. Bapak Ibu saat menerima barang diinput oleh modul komitmen langsung dilakukan penginputan. Syukur-syukur Bapak Ibu yang modul GLP, karena GLP bisa melihat terang benderang semua transaksi di to-do list, ya kan? Pendetailan itu bisa dilihat, berarti ada inputan persediaan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sana bila mana ada modul komitmen terjadi kesalahan input. Nah, saya mencontohkan satu nih. Share di Badilak hanya satu satker nih Mas Reja terkait dengan nah, udah dilihat jadi ada PA Lubuk Basung nih, hanya satu-satunya di Badilak nih. Nah, dia jika Bapak Ibu model GLP melihat lebih dini, nah makanya sekarang dengan sakti Bapak Ibu dirubah mindsetnya, budaya kerjanya untuk sakti kita rubah, per hari Bapak Ibu bisa lihat to-do list setiap pagi, paling cuma 5 menit, oh, ada nggak ya to-do list? Kosong, Alhamdulillah. Kalau ada merah-merah, wah berarti ada yang harus diinput nih. Nah, modul mana yang harus melakukan penginputan? Nah, kan bisa terlihat tuh Bapak Ibu. Nah, kebetulan di PA Lubuk Basum, Korwil mana ya? Basum mana sih? Palembang. Bengkulu. Mas Raja, saya lupa. Saya barusan download. Sumatera Barat, Mas. Oh, Sumatera Barat. Oh iya, siap. Sumatera Barat. Nah, ini nah coba waktu saat melakukan realisasi dia menggunakan akun belanja bahan. Dilihat ya. Ya. PA Lubuk Basum melakukan pembelian belanja ATK sidang keliling. ATK.
ya kan? Belanja ATK. Ternyata dia menginputnya kode barang persediaan. Sedangkan belanjanya bukan akun belanja, bukan akun persediaan. Nah, seandainya waktu itu modul GLP ya atau modul persediaan melihat akun ini yang diinput adalah belanja ini bisa membatalkan ini. Nah, sekarang karena sudah terjadi, maka PA Lubuk Langsung harus melakukan ralat terkait atau revisi akun ini. Karena ini diinput oleh modul komitmen adalah akun 10103 yang sifatnya itu akun persediaan ATK, maka harusnya 5218 belanja persediaan barang konsumsi. Nah, Korwil Padang kemarin habis di asistensi ya sama teman kami di sana kan. Korwil Padang ada asistensi di sana. Ya mudah-mudahan wilayah Padang untuk 01 udah beres. Nah, ini harus melakukan revisi dan ralat. Sampaikan ke satkernya dari Korwil Padang. Nah, hal ini karena kenapa? Sudah terlanjur diinput di modul komitmen, diinput oleh persediaan juga. Nah, jadi ini Tapi nanti sistem di Saktinya gimana Mas? Diinput ulang atau secara otomatis berubah dia? Ya, betul. Nanti kalau sudah ini ke 5218 ini kan hilang. Ini munculnya maksudnya itu diinput manual lagi ataukah nanti setelah kita mengajukan ralat itu ralat dia saja. berubah otomatis? Ralat aja dia berubah nanti. Ya, makanya ini muncul di sini ketidaksesuaian kode akun dan versus persediaan. Jadi antara akun dengan persediaan nggak matching. Harusnya kode persediaan kan 10103 ini, tapi kode akun belanjanya bukan akun persediaan. Persediaan. Oke, sip, paham Mas. Sip ya. Nah, ini contohnya. Ini apa? Persediaan maupun aset nanti di 01. Jadi modul komitmen kalau ada kesalahan bisa kita deteksi lebih dini. Jika Bapak Ibu rutin melakukan to-do list 5 menit aja. Ya kan, setiap pagi atau ini 5 menit aja. Wah, apa nih? Cek kodenya salah nggak? Karena kadang-kadang modul komitmen itu ya kita nggak tahu siapa yang megang, apakah yang megang yang tidak pernah di aset atau tidak pernah di persediaan. Salah melakukan penginputan. Jadi bisa informasi lebih awal sehingga bisa dihapus. Tapi kalau sudah masuk ke SPP, sudah SPDOD itu Bapak Ibu tidak bisa dihapus. Maka untuk ini harus melakukan review dan ralat. Oke ya. Saya lanjut lagi ke neraca percobaan. Badilak, yang tadi persediaan belum register, tolong diinput, didetailkan kalau bisa hari ini. Satker mana aja wilayah Bapak Ibu yang ada Korwil, tolong itu cek satker mana aja yang belum melakukan penginputan. Sehingga di awal besok, wah udah Badilak sudah selesai, Bapak Ibu bisa membuat LK triwulan 3 lebih dulu. Silakan. Jadi tidak perlu menunggu selesai. Rekon pun juga kalau udah bisa dipercepat tanggal 2 udah selesai bisa. SHR bisa keluar. Sepanjang tidak ada selisih TDK, COA, dan rupiah. Oke, saya lanjut lagi. Ini normal, peralatan mesin semua normal. Saya lanjut lagi. Nah, sekarang belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih bayar. Nah, ini kenapa muncul? Ini biasanya kalau akhir tahun muncul karena akrual, betul, Bapak Ibu? Nah, dengan Sakti, sekarang akan terlihat ya belanja-belanja akan dibayar. Ini akan muncul dengan sendirinya di sini. Contohnya Mas Reja, izin. 382, 843, 730, saya yakin ada di Badilak semua nih. Betul nggak? Cek. Yang belanja pegawai hanya ada di Badilak. Berapa? 382, 843, 730 ya? Ya. Ya, di kita Mas. Ya, nah ini berarti adalah uang gaji bulan Oktober. Coba kalau Mas Reja ada modul bendahara atau modul pembayaran, ini adalah gaji induk bulan Oktober yang akan dibayarkan. Kenapa muncul? Karena sudah dilakukan penginputan proses pengajuan gaji dari tanggal 1 sampai 15 bulan September untuk gaji Oktober. Paham ya? Nanti Bapak Ibu kalau ada di 01 seperti ini jangan panik. Ini uang apa ya? Nah, pastikan itu adalah belanja gaji, induk atau susulan atau kekurangan. Ada berapa transaksi katakanlah gitu. Tetapi kadang-kadang kemarin muncul Mas Reja waktu kita asistensi ke daerah itu, ini belanja gaji tapi ada selisih yang lain. Ternyata apa? Ada yang belum melakukan jurnal balik terkait dengan
belanja Oh, uang makan. Nah, dia belum melakukan jurnal balik sehingga masih nempel masih muncul saldonya. muncul saldonya gitu. Jadi itu artinya ingin meyakinkan bahwa itu benar adalah gaji induk murni, tidak ada faktor lain. Makanya kalau misalkan ada yang lain berarti salah. Makanya saya yakin bahwa ini ada di Badilah. Oke, lanjut. Belanja barang yang masih harus bayar juga sama. Nah, Badilah berapa Mas nyumbang nih? Kayaknya banyak nih. Kita 700 juta sekian, 747 juta. 100. Oke, berarti ini 2 miliar ini tersebar di koril-koril lainnya. Nah, ini adalah juga terkait dengan uang-uang apa yang di 52, belanja 52 di Badilah. Nanti di akhir tahun harus nol. Nah, ini berhubung tidak ada belanja modal, maka nol, betul? Di Badilah tidak ada belanja modal. Di ya kan, di korwil-korwil pun tidak ada belanja modal, maka nol. Nah, nanti belanja barang ini juga harus nol di akhir tahun. Tidak boleh ada. Jika masih ada berarti ada kesalahan. Nah, untuk itu lebih dini deteksi itu benar-benar murni belanja LSK, belanja apakah yang ada transaksi yang akan dibayar bulan Oktober nanti. Pastikan itu. Nah, untuk mendeteksi lebih dini seperti itu. Oke ya, lanjut. Nah, ini ada pengeluaran transistor yang masih dibayar. Ini juga proses uang masih berjalan. Artinya perjalanan transit ya, namanya pengeluaran transit, ada uang yang masih berjalan OP maupun TOP. Nggak masalah. Ini terjadi sendirian, nanti akhir tahun harus hilang. Utang pihak ketiga lain juga sama. Ini juga harus nol akhir tahun. Nah, kenapa ini ada? Badilak ada berapa, Mas? Saya yakin ada Oh, nih. pihak ketiga lainnya. Bentar, Pak. Uangnya besar nih. 1M. 1 1M 726 juta. Nah, 1,7 ada di Badilak. Ya, sisanya tersebar di Satker, Orwil, di Pano 4. Nah, itu pastikan itu uang apa Mas Reja 1,7 harus jelas. Nah, itu juga dipastikan itu nanti akan hilang di akhir tahun. Nah, kemarin, jadi saya sharing aja, waktu kami asistensi juga di wilayah saya kemarin menemukan atau utang pihak ketiga di Dipa 01. Yang lainnya udah bersih, yang lainnya nggak masalah, ternyata ada masalah di satu satker. Pas kita tracing, kita telusuri, ternyata adalah masuk uang transport hakim yang belum diserahkan dan belum dikembalikan. Muncul, Berarti di kita itu uang biaya mutasi ya berarti ya. bisa jadi. Uang biaya mutasi yang istilahnya belum distorkan ke yang Pegawai. bersangkutan kali ya. Ya, Masih ngendap lah di kita lah ya. yes. Ya, pastikan itu Mas Ja. Harus yakin dengan Dilak Ya 1,7. kalau nilainya 1M gitu kayaknya sih insya Allah iya memang Nah, benar itu. oke. Siap, alhamdulillah kan sudah mengawali, sudah tahu nih kira-kira adalah uang mutasi nih terkait dengan perjalanan dinas. Nah, kemarin cek lagi Mas Reza, cek lagi uang 1,7 persis nggak sama. Nah, memang itu persis tidak ada selisih Rp1 pun, memang benar-benar mutasi murni. Gitu. Oke ya, Mas Reza, pastikan itu. Ya, Terus dana pihak ketiga yang tadi ini harus hilang, Bapak Ibu, jangan sampai ada di kayak yang pasangannya yang uang perkara tadi ya Mas ya itu ya. ya betul. Terus utang yang belum diterima tagihannya, nah Bapak Ibu jangan panik. Ini proses karena terkait dengan penginputan BST. Mungkin Bapak Ibu melakukan BST persediaan, dan input persediaan maka muncullah ini. Ini nanti juga harus nol Bapak Ibu akhir tahun. Ya, pastikan di Satker Bapak Ibu wilayah ini adalah uang masih proses berjalan yang belum di SPP maupun SP2D kan. Ini baru di input modul komitmen muncullah ini. Oke. Terus normal uang muka KPPN, normal utang pajak yang belum store. Nah, ini punya siapa ini? Reja. Saya belum sempat. Ini penjelasannya apa nih? Nah, pajak apa ini? Ya, saya ingin tahu juga nih. Uang pajak siapa gitu loh. Jadi saya belum download sih. Atau mau saya download ya? Saya coba download dulu ya. Ya boleh Mas.
Kok di saya nggak ada ya? Apa sih? Gimana? 219 961 219. Badila ada nggak? Badila kok nggak ada ya? Nah, aman berarti. Ya sip dong, berarti udah di store KB, udah di store semua toh? Itu di chat Iya, tapi ini PTA Satker Mataram Badila. aku share, Mas. Bagaimana Mas Daus? Lanjut. Itu PTA Mataram share pengalaman yang muncul utang pihak ketiga di chat. Oh, Oke, silakan. Nggak boleh, apa-apa, boleh. kita bagi. Langsung aja ngobrol biar enakan. Ini kita rekam, nanti kita share biar nanti penjelasannya. Monggo Mbak Dian, monggo silakan. Assalamualaikum Mas. Izin, Waalaikumsalam. saya teringat sama yang bulan yang berapa ya, bulan sebelumnya itu ada dia kesalahan SPM dan ditolak oleh KPPN. Dia buat SPM baru. Nah, SPM lamanya dan SPP itu belum dihapus. Jadi pas saya lihat, saya kirain, saya tanya, kebetulan waktu Monef itu mereka nggak hadir, jadi nggak sempat saya cross check langsung. Dan baru ketahuan bulan setelahnya ternyata ada SPM yang ditolak KPPN pas mengajukan, dan dia bikin SPM baru. SPM lama belum dihapus, itu senilai itu muncul sebagai utang pihak ketiga, Mas. Oh, Betul sekali. Sip. oke, Betul sekali. siap. Ya. Itu SPP yang, ya betul, saya setuju. Ya, ada juga seperti itu kejadiannya. Jadi makanya oleh karena itu kalau ada SPP atau apa itu mohon rutin. Kadang-kadang kita udah bikin nggak jadi nih, gitu ya. Nah, jadi itu tolong dihapus. Betul. Terima kasih Mbak Dian atas. Terima kasih Mbak Dian penjelasannya. Share screen lagi Mas. Masih di mute itu Mas. Ya, saya lagi download. Oh, saya kira Mas lagi ngomong. Enggak. Nah, ini yang utang pajak belum di store. Mudah-mudahan ini pajak seluruhnya ya. Ini Satker Manado ya, ini kan itu nanti mohon sampai mana, sampai tanggal 30 sudah selesai atau belum. Ya kan? Nah, ini juga nanti akhir tahun wajib 0. Tapi jika memang ada, berarti ada pajak yang belum distorkan. Ya, ini Satker Bapak Ibu. Itu pastikan tanya itu uang pajak apa, ya. Biasanya ada sih pajak dari pembelian ya. Oke, itu ya. Enrekang pos bakum, Mas. Nah, pajak pos bakum ya. Oke, siap. Terima kasih masukannya. Mudah-mudahan hal lain sama dengan teman-teman yang lain yang ada di DIPA 04. Intinya kawan-kawan udah paham itu. Ya, kemarin Mas Dos, udah teman kami dari sana ya? Makassar kemarin Mas Dos ya? Iya, masih ada Mbak ini sama Mas Vindi kan di sini. Ya, ya mudah-mudahan udah selesai lah di wilayah Makassar untuk triwulan 3. Udah beres. Aman kan PTA Makassar, aman toh? Aman Pak, insya Allah. Sip. Berarti langsung bikin caleg bisa itu. Oke, saya lanjut. Saya lanjut lagi ke koreksi nilai persediaan. Nah, ini Bapak Ibu pastikan ini transaksi muncul nanti apakah dari saldo awal yang diinput atau terkait dengan ada koreksi-koreksi persediaan. Ini nggak masalah. Penjelasan saja seperti itu. Oke, terus lanjut PNBP sudah keluar, udah hilang ya peminataan BMN kemarin Mas Reja? Ya, sepertinya Mas. Nah, sudah ada alat kemarin kan ada tuh. Nah, terus ada di pendapatan anggaran lain-lain. Nah, ini tadi. Saya tadi ada nyetak deh. Pendapatan anggaran lain cuma 1 satker nih. Mau konfirmasi boleh ya? Boleh. Oke. Tapi akun itu 425999 kalau mama urgennya bener, dia nggak masalah ya? Iya, soalnya akunnya gede gitu Mas. Kelihatan? Pendapatan anggaran Magetan, 1 satker. Jawa Timur ya? Mbak siapa? Iya.
Mbak Ika, Mbak Ika, kok Mbak Ika sih? Bukannya Jawa Timur. PTA kan? Iya, Gita atau PTA. Mbak? Gita atau Mbak Ika? Kita itu ini simak BMN dia. Oh iya. Mas, Ya. Gimana Mbak Ika? ini tuh posisinya kelebihan bayar kayaknya, Mas. Jadi Hmm. dia tuh ada setorannya tuh 2 kali. Hmm. Oh, enggak, Mas. Salah. Ini tuh. Uangnya gede lagi. Jadi ada pengaduan, temuan pengawasan. Cuma belum keluar hasil dari Bawas, orangnya sudah setor, bendahara penerimanya. Ini sudah pernah konsultasi sama Mas Reza ya, Mas Reza. Ingat nggak? Belum. Semuanya temannya apa Mbak? Apa Mbak? Terkait? Dia nanti coba dikonfirmasi lagi, Mbak Ika. Masyarakat belum masalah, Mas. 304 atau 01? 04. Jadi pada saat orang, kalau nggak salah ambil akta cerai atau apa itu, mintain orang uang dari masyarakat gitu, Mas. Oh, yang kasus Biasanya. itu. Ya, Nah, tapi terus ini belum hasil ada dari rekomendasi dari Badilak, orangnya sudah keburu setor. nyetor. Oh, itu. Iya. Oh, nggak jelas. Wah, nggak Iya. jelas hasil dari Iya. pengembalian ke negara, Mas. Ya, Ya. memang saya ngarahkan ke sini kemarin, Mas. Karena saya ngarahkan sini. Ya, Mbak Ika, sorry, aku baru ingat. Saya juga agak-agak lupa ingat, Mas. Untung udah ngopi ini tadi, makanya ingat saya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti Ya. penjelasan. Nanti kita Penjelasannya masukin ke sih. di penjelasan aja ya, Mas ya. Oke, penjelasan saja. Oke. Oh iya. Itu nanti Siap, pasti. Mas. Nah, oke, Ya, terima ya. kasih konfirmasinya. Sama-sama. Saya lanjut. Oke, itu terus semuanya normal, semua belanja gaji pokok itu semuanya ada di Badilak, semua normal. Ini ada 0. Ini di Pano 1 juga ada 0. Mungkin Bapak Ibu di wilayah masing-masing ada 0 nggak tuh? Nah, ini 0 terjadi 1 di Satker. Saya tadi udah note ya. Mana ya? Oh, ini dia. PA Muara Labuh. Mana ya? Yang apa nih, Mas? 0. Share-nya, Mas. Oh iya, 0. Satu Satker PA Muara Labuh ada di sini. Korwil mana ya? Labuh. Sumatera Barat, Mas No. Sumatera Barat lagi. Wah. Nah, jadi 2 PR ya, Lubuk Basung sama Muara Labuh ya. Oke. Ini kenapa Ini kira-kira apa penyebabnya, Mas? Apa Kalau kemarin pengalaman dari di Panel 1 itu Satker ada menjurnal akun persediaan. Oh iya, Jadi tapi lawannya belum persediaannya di ini ya, jurnal. belum dibuat. Jadi Iya. jadi kemarin di Panel 1 itu dia ada beban pita cukai materai. Kan harus di jurnal tuh. Beban pita cukai materai ke konsumsi. Nah, dia ngambil di akunnya itu diketik barang konsumsi gitu. Seharusnya ngetik akunnya. Jangan karena kenapa? Beda tipis memang 5218 adalah belanja barang persediaan barang konsumsi. Sedangkan bebannya adalah beban persediaan konsumsi. Dia salah ngambil akun itu sehingga yang terjurnal adalah ngambil akunnya adalah akun belanjanya. Seharusnya adalah akun bebannya 593111. Nah itu. Jadi pastikan ini PA Muara Labuh apakah demikian benar? Kalaupun mau menghadirkan silakan, mau Zoom sore ini saya siap, mau minggu depan juga siap, atau nanti Mas Reza mau progresnya udah sampai mana, boleh kita sekali lagi minggu depan kita selesaikan Mas Reza, atau satker-satker atau yang tertentu saja yang ada masalah kita hadirkan. Monggo nanti dijadwal ikut Mas Reza kapan. Oke. Baik. Siap. Nah, sampaikan ke PA Muara Labuh ya dari Korwil Sumatera Barat, mohon bantuannya. Ini hal itu biasanya seperti itu.
Nah, kemudian nanti di Monsakti biasanya agak melambat. Jika di Saktinya udah hilang 0, tapi di Monsakti masih muncul, nanti terakhir di JBB ya. Bahwa di Saktinya sudah berubah 0, pasti Monsaktinya biasanya belum terpush ya. Seperti itu sih. Tapi biasanya ada juga yang udah terpush, udah cepet gitu. Tapi ada juga lama nggak berubah-berubah, nah itu tolong dibantu ke HRD JBB. Oke ya. Itu 1 PR di Badilak 0. Saya lanjut. Oke, belanja prosesnya sewa. Oke, jasa penanganan COVID-nya ada di Badilak atau di mana nih ya? Mas Reja? Bentar, 12 jasa. saya 12 lihat juta dulu. di Badilak murni nggak? 12 juta. 52, iya 522192. Iya, benar. Bentar. 522. Iya 7487 ada di kita, masih ada. Berapa? Bebannya berapa? 7 juta 487. Hah? Wah, berarti ada penyumbang lain tuh selain kita. Nah, itu tadi. Kenapa ada di satker lain? Saya cek ya. Saya download dulu ya. Satker mana ya? Saya kira punya Boleh, Badilak boleh. di sini. 12 juta. Oke, Enggak, oke. di kita cuma 7 juta ini. Oke, siap. Itu udah nggak boleh dipakai kah akun itu sekarang? Boleh. Masih. Boleh kan? Masih. Kan penyemprotan kan gitu. Tapi kalau sekarang kan udah nggak wajib itu toh. Iya. Swab antigen dan sebagainya toh. Nggak dipakai, cuma dipakai disinfektan masih lah. Tapi tergantung kebijakan perencanaan ya dari biro ya. Hal itu Yes. dialihkan atau gimana saya nggak paham. Cuma kalau surat kemarin kan akun itu dialihkan ke non itu kan non aset atau di bawah kapitalisasi. Untuk 01 ya, bukan 04 ya. Satker manakah yang menyumbang itu? Oh, ini pasti mungkin sidang keliling ya, jangan-jangan ya. Nih, satkernya. PTA Kendari, PTA Babel, PTA Banten, PTA Jakarta. Bisa konfirmasi nggak ya? Ini Korwil semua kan, kebetulan? Iya, Korwil semua ini. Nah, bisa bantu? Kenapa ada di 04 bukan 01? PTA Kendari, Babel, Adil, Mas Reja. PTA Kendari infonya itu antigen, Mas. Hah? Biaya antigen ya? Swab antigen? Iya. Awal-awal tahun, Mas, yang awal-awal tahun kan ini. Coba cek. Jadi ada 2 nih, 01 ada, 04 ada. Ada 04, Men, Jo? Iya, ada 04-nya juga, Mas. 04 juga ada. Yang Iya. lain, perwira yang lain ada nggak? Kayak Mbak Ella gitu, Mbak Dian. Ada nggak Mbak Ella? Coba contoh di wilayah mana tuh? Ya, Mas. Ada juga? Apa itu, Pak, Mas? Mbak, COVID Palu di- nggak ada Palu, mana Palu? Palu nggak ada. Ada akun itu nggak? Akun jasa COVID nggak yang Mataram 04? nggak ada, Mas. PPA Jambi ada, Pak. Akun PPA Jambi jasa ada? COVID. 04 ya? Kemarin waktu membuat buat apa ya? Kalau 04 ya? Kalau boleh tahu. Sidang keliling, bukan? Ya, maksudnya kami mau koordinasi juga dengan Biro Perencanaan. Kenapa di 04 ada belanja jasa COVID?
bukan 01. Mungkin bukan 04. sementara di ini aja Mas, dikonfirmasi aja dulu nanti biar mereka tanyakan dulu. Ya, yang Mereka apa? juga mungkin kadang operatornya juga Ya, nggak kayak paham ini ya. juga. Kalau kita Panuk yang 01 saja Panuk yang ada COVID. Kalau 04 enggak. Izin Mas yang untuk Banten. Ya, Ya, itu ada untuk kegiatan BIMTEK. BIMTEK. Ada di kegiatan BIMTEK, iya. Terkait COVID. Oh, nempel di BIMTEK ya? Iya, BIMTEK itu pakai di mana 04? 04. Yang penyelesaian administrasi perkara. Oh, oke. Pinwas. Gak apa-apa, artinya informasi buat kami. Kalau emang ada di sana, suatu saat di bawah satu BPK, kami bisa jawab. Ya, itu Mas untuk Oke. Banten. Artinya bukan berarti salah, artinya kita ingin kok tidak semua kan gitu ya. Ya. Itu aja sih. Oke Mas. Oke, makasih informasinya. Sama-sama. Oke, mungkin yang lain ya, nanti Mas Reja, tolong Mas. Ya, nanti Di- sambil saya tanyakan ke tanya-tanya. masing-masing tingkat banding itu. Siap. Oke, lanjut. Pemeliharaan pasti di Barilak dan yang lain. Perjalanan dinas semua di semua satker. Oke. Nah, ini pita cukai materai banyak banget, 20 juta. Yang di reklas Beban- banyak itu. Ya, jadi beban pita cukai materai ini di jurnal. Ya, kalau yang pita cukai materai di atas di reklas. Di sini di jurnal. Satker mana saja, Bapak Ibu yang mencetak neraca percobaan akrual, kalau tidak ada aman, alhamdulillah. Kalau ada, lakukan jurnal di manual ya, di modul GLP. Berhubung udah tinggal 30, pastikan itu udah full jurnal, lakukan itu ke barang konsumsi, pasti saya materai ya. Biasanya materai. Nah, pastikan menjurnalnya hati-hati. 593-111 pakai yang ini ya. 593-111. Jangan akun persediaannya. Memang sama persediaan konsumsi, cuma ambillah akunnya. Ya, Akun bebannya. akun bebannya. Beban itu di debit, kreditnya ini nanti. Jangan lupa juga klik ya. Jadi dengan Sakti ini mohon bantuan 1 kali input, 1 kali perbaikan, 1 kali menjurnal itu benar. Jangan bolak-balik berkali-kali salah karena historinya kelihatan. Kecuali terlihat saat melakukan bisa dihapus lagi. Tapi kalau udah lewat berapa hari, hal itu akan tidak bisa dihapus, ada historinya. Jadi usahakan pengendalian input maupun pengendalian melakukan jurnal harus benar-benar jangan buru-buru lah, pokoknya pelan-pelan, tek. Nah. Oke. Terus ada lagi belanja barang persediaan nih. Nah, satker mana nih? Diserahkan ke masyarakat nih. Kok ada ya? Saya penasaran satker mana ya? Boleh ya? Iya, boleh Mas. Izin ke belakang dulu Mas Nuk. Monggo. Maaf, saya izin Pak. Ya, siap. Ya izin Pak, di sini udah Jumat, jadi saya mau live dulu Pak untuk sholat Jumat Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Izan. Monggo. Wilayah Timur silakan meninggalkan. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Ini juga sebentar lagi kok. Siap. Silakan. Izin Mas No, Siap. terkait beban persediaan pita cukai materai dan leges boleh diulang? Beban pita cukai materai leges jurnal. Ya. Wajib jurnal. Yes.
di jurnal penyesuaian Jangan. umum. Jadi jurnal penyesuaian itu khusus akhir tahun sama jurnal balik ya. Nah, kalau untuk yang jurnal seperti ini antar beban pakai jurnal manual saja. Gitu. Jurnal manual. Siap. Oke ya, ada ya di Riau? Ada Ada ya? 820.000. Oke, saat ke mana? Belum tahu. Cek aja nanti. Salah satunya yang terlihat baru Kerinci, baru dicek satu-satu. Oke. Pengadilan Agama Pengadilan Kerinci. Kan bisa didapatkan mau saktinya bisa breakdown langsung wilayahnya, bisa toh? Bisa. Oke, siap. Mau sakti pakai akun sakti. Yes. Betul. Saya agak masalah mau saktinya kenapa nggak bisa download? Pak Nuk. Iya. Maaf Pak Nuk, mau konsultasi nih Pak Nuk. Di satker saya Pak ada yang, maksudnya ada beberapa satker yang masih beda saat memasukkan atau merekam untuk materai yang terkait dengan ATK Prodeo. Ada beberapa yang masukkan sebagai diserahkan kepada masyarakat akun itu. Ada yang juga akun materai. Nah, itu kemarin saya mau konfirmasi ke Satker, cuman saya kan belum paham harusnya kemana itu akunnya kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Nuk, itu terkait dengan kas bendahara penerima. Kemarin ada 2 satker kami yang ada nilainya. Setelah saya konfirmasi, kata mereka itu dikarenakan ada uang PNBP yang diserahkan kasir itu mengendap 1 hari. Makanya dia input di Sakti, seperti itu. Jadi pemahaman saya, Pak Nuk, itu kan kalau kita bendahara penerima kan kita kan tidak punya akses untuk menyimpan uang kan, apalagi berangkas. Jadi kemarin saya bilang, kalau memang ada kendala untuk menyetor, enggak usah dimasukkan, seperti mungkin dikembalikan aja dulu ke kasirnya kan. Nanti pada saat mau setor ke bank atau ke kantor pos baru diambil uangnya, seperti itu. Itu konfirmasi dari saya, Pak. Apakah saya keliru atau bagaimana? Terima kasih, Pak Nuk. Ya, makasih, Mbak Ella. Jadi terkait dengan yang tadi, jika memang materai itu diserahkan kepada masyarakat, ambil ke konsumsi saja. Ya, jadi masuk ke konsumsi. Karena itu memang dari anggaran kita, memang konsumsi meskipun itu diserahkan ke masyarakat. Karena kita pada dasarnya memang tidak ada untuk yang diserahkan masyarakat. Pada kenyataan memang di lapangan iya. Cuma untuk meminimalisir kita ke barang konsumsi saja. Gitu Mbak Ella ya. Siap. Oh, berarti bukan ke akun materainya Pak Nuk ya, langsung Ya, ke bukan. akun barang konsumsi ya? Ya, betul. Begitu juga yang nanti ke, kan diinput dulu, direkam dulu sama operator persediaan, kemudian ke bendahara pengeluaran kan? Ya. Oh, berarti akunnya barang konsumsi Pak Nuk ya? Ya. Oke, makasih Pak. Oke. Terus yang kedua terkait dengan apa tadi? Bendahara itu, kas ya, bendahara penerima. Nah, sebetulnya tertib itu, saya suka itu yang tadi disampaikan dimasukkan ke Sakti karena dia supaya ada historinya. Oh, wah, saya menerima nih kalau 1 hari langsung store oke lah. Tapi ada mengendap kalau cuma 1 hari harusnya nggak usah juga ya. Kalau seminggu oke lah, nah itu boleh. Atau pas saat akhir tahun boleh. Nah, misalkan akhir tahun tanggal 31 nih terima. Oh, ternyata ada uang. Nah, itu boleh input di Sakti. Maka nanti akan muncul dengan sendirinya kas di mana disetorkan di awal tahun tanggal 2 Januari. Bagus sih, tertib ya artinya kalau udah baru 1 hari jangan nggak usah lah. Ya, maksudnya mereka pemahamannya Pak Nuk karena uangnya mereka ambil begitu. Ya, betul. Nominalnya mereka ambil. Otomatis mereka simpannya kan cuma dalam lemari. Betul. Seperti itu. Cuman saya berpikir sih kayak tidak aman begitu Pak Nuk. Ya. Jadi mendingan dikembalikan saja dulu ke kasir kan. Jadi baiknya gimana Pak Nuk? Apakah tetap input rekam di Sakti atau bagaimana? Ya, kalau bisa sih teknis aja sih di lapangan ya. Kalau untuk besok aja deh, besok pagi nanti saya storein, nah gitu aja. Itu aja, pegang dulu ya gitu aja. Ya komunikasi sama kasir lah. Bisa. Ini kan mau sore saya bawa duit banyak nih, ngeri gitu kan. Nah, tapi bagus. Suatu saat kalau misalkan maaf uang itu tercecer atau gimana udah ribut di Sakti, jadi kan inget oh iya kan.
bagus juga dia yang input. Pengendaliannya bagus. Oh ya ada uang nih, udah saya pegang nih, artinya dia bertanggung jawab sama uang itu. Bagus sih. Oke ya, siap. Ya, baik Pak Nuk. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini Mas Reja. Ah, ini Korwil Ambon. Korwil Ambon PTA atau PA ya? Izin ada PTA. PTA ya? Ya. Izin untuk Mas PTA. Faiz. Ya, siap. Terkait dengan belanja barang presiden lainnya untuk masyarakat masyarakat. Nah, mungkin tadi yang Mbak Ella sampaikan hal ini. Jadi ini berupa apa sih? Materai juga atau gimana nih ya? Mungkin ada yang tahu? Kayaknya kalau nilainya kecil kayak gini mungkin materai mungkin. Ya, kalau memang materai, lakukan jurnal manual ke perbuan persediaan konsumsi 59311 ya. Kreditnya baru ini 59312. Jangan sampai terbalik. Oke ya. Oke, Mas. Oke, itu tinggal dikit lagi. Kita bubar. Ya. Bahan baku. Nah, dikit lah. Ini mudah-mudahan hanya satu satker sih. Ya Mas Reja ya. Ini korwilnya nih, Bapak Ibu, ayo ngaku. Ada nggak? Oke, yang ini barang beban persediaan bahan baku tolong di jurnal juga. Ini barang apa kok bahan baku ya? Saya pingin penasaran sih kok bahan baku gitu. Kalau kemarin ada di wilayah baku, ada paku, ada apa? Ingin tahu aja sih kok bahan baku apa ya? Satker mana ya Mas Reja? Saya belum nge-tracing, Mas. Ayo, pokoknya nitip ya. Dah. Sip. Ya, siap. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sudah 1 jam lebih, ya kan? Nah, kita sholat Jumat, mungkin wilayah tengah juga hampir sholat Jumat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengawali laporan keuangan triwulan 3 yang akan dilaksanakan seminggu lagi nanti pembukaannya. Mohon bantuan Mas Reja mengawal satker. Satu lagi pesan. Yang jurnal balik. Bandung mana? Korwil Bandung ada nggak? Saya ada datanya. Izin, Korwil Bandung, apakah hadir? Oh, tadi udah izin ke saya Mbak Dian, katanya dia mau latsar katanya. Jadi nanti rekaman aja Mas, nggak apa-apa dijelaskan aja, nanti rekamannya saya suruh nyimak nanti. Oke, artinya nanti ada jurnal balik yang wilayah Bandung 1 ya. Purwakarta belum melakukan jurnal balik. Lainnya udah. Oke, itu nitip Mas Reja. Ya. PR Badilak ya. Mudah-mudahan bisa clear minggu depan. Kita udah santai sudah. Saya bisa kosen ke wilayah lain. Oke. Siap. Oke, Mas Nugroho. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan sebelum kita undur diri, kita selesaikan Zoom-nya? Cukup? Mohon izin Pak. Ya. Mau bertanya dari Korwil Kalimantan Timur dan Utara Pak. Oke, siap. PA Samarinda berarti? Iya Pak, betul Pak. Oke. Di sini kami ada kendala Pak. Kok baru kayaknya? Baru ya? Iya Pak, masih lancar Pak. Oh iya makanya. Biasanya PA Samarinda Mas siapa tuh? Pak Ajis Pak. Ah ya Mas Hadir Ajis. Pak, hadir. Oh iya ada juga. Ada ini. Wakili aja operator. Master ini mah. Master. Iya itu mah udah tangguh itu mah. Aduh. Aman lah pokoknya. Subuh ini mah. Silakan Mas siapa tuh? Mas Danang. Iya Pak. Jadi kami kan di sini mengakomodir 2 wilayah Pak ya, wilayah timur dan utara. Nah, di Monsakti itu kami tidak bisa mengakomodir untuk memonitoring satker-satker yang di utara Pak. Jadi yang muncul di monitoring Monsakti itu hanya yang Kalimantan Timur. Sedangkan pada saat pemilihan konfigurasi itu untuk wilayah Kalimantan Utara sudah benar Pak memilih sebagai PA Samarinda sebagai konsolidator. Namun pada saat di Monsaktinya itu dia tidak mau muncul Pak nama-nama satker yang di wilayah Kalimantan Utara. Awalnya sih pas di semester 1 muncul Pak, cuman pas di mulai bulan Agustus itu udah mulai hilang Pak. Nggak ada yang khusus wilayah satker wilayah Kalimantan Utaranya Pak. Oke. Mas Danang nanti WA saya. Iya Pak. Tolong historinya itu satker mana-mana aja ke saya atau mau dituliskan di Word juga nggak apa-apa. Iya Pak. Jadi ada 2 sisi, nanti ke HDJPP sama ke saya. Oh iya Pak. Ada 2 biar cepat
Ya, jadi itu Oke, siap. masalah terkait sistem di sana supaya nanti konfigurasinya diselesaikan. Ya, Siap, Pak. ya. Nanti ke Makasih, Pak. Mas Reza nomor saya nggak apa-apa. Saya ada di grup kan? Ya, nanti WA ke saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Monggo. Dari? PTA Jogja. Mbak Reti. Mbak Reti. Mbak Reti udah siap jadi Korwil nompat. Bukan sebagai korwil, Mas. Ini sebagai satker tingkat banding. Hah? Sebagai tingkat banding. Mau nanya Kemana terkait Korwilnya? Apa? Enggak, ini kan kebetulan karena apa ya, kan karena kita tingkat banding yang proses transfer TKTM yang akte cerai belangko akte cerai ya waktu itu. Jadi PTA kan yang transfer. Ada salah kode satker ke 01 yang PA Jogja. Nah, itu udah dilakukan waktu itu batal kirim kalau nggak salah. Udah benar, udah ke 04, udah diterima. Nah, tapi di Monsakti itu masih muncul selisih. Kemudian kan kami konsultasi ke KPPN, disuruh ke HAI. Udah ke HAI, ke Pak Maskur juga udah ke HAI, ke Mas Sam juga udah ke HAI. Nah, 2 minggu tuh kan nggak ada balasan, kita telepon ke HAI. Terus kata HAI-nya itu, baru ke Direktorat Sistem apa gitu namanya, penjurnalan apa-apa gitu. Terus di bagian penjurnalan. Nah, selisih berapa hari tuh saya cek di Monsakti itu malah jadi double, Mas. Jadi yang kemarin di 04-nya udah nggak ada selisih, malah muncul selisih. Kemudian yang di 01-nya juga nggak hilang. Jadi malah bingung. Terus kalau kami cek di Sakti, di Satker PTA yang 04, itu udah benar nggak ada selisih. Makanya bingung. Kok Monsaktinya malah jadi double selisihnya. Gitu. Padahal maksudnya udah ke HAI malah jadi double. Terus gimana? Terus ada satu lagi, Mas, yang di 01 tuh juga sama salah satu satker, yaitu PN Jogja itu juga duanya itu ngirimnya kan cuma satu paket, tapi terbacanya double. Jadi PN Jogja itu juga selisih. Kasusnya sama kayak yang PTA ke PA Jogja yang 01. Kalau di TKTM tuh nggak ada menu hapusnya udah nggak bisa berarti ya? Nggak bisa karena posisinya kan udah divalidasi. Udah lewat berapa hari ya? Ya, jadi waktu itu kan sempat batal misalnya kayak batal gitu. Ada koreksinya, jurnal koreksinya, jadi cuman kok nggak hilang gitu loh. Nanti saya kirim, Mas, itunya proses waktu ke HAI-nya, terus setelah HAI itu malah jadi double. Nanti saya kirim ya. Itu soalnya bisa diselesaikan sama Pak Maskur, Mbak Reti. Bisa lewat Pak Maskur tuh ke HAI. WA lagi, Mbak, masih ini malah double gimana dong gitu. Oh ya, siap. Ya udah saya Pak Maskur apal banget sama Mbak Reti. Iya, sama orang Jogja soalnya. Karena curhat terus aja, curhat. Ya udah gitu aja. Iya, selesai lah Pak Maskur. Waalaikumsalam. Sungkawa ya Mbak Retno ya. Oke, makasih. Itu sini Mbak Reti, katanya kemarin mau ngundang, nggak jadi. Katanya udah penuh. Hah? Katanya udah penuh. Nih, masih bisa kata saya. Kata Mbak Rusti Januari aja. Oh gitu, manut pembinanya. Pokoknya kalau mau ngundang silakan. Oh ya, kalau nggak dibina lewat Zoom gitu nggak apa-apa. Nanti awal tahun berarti harus cepet-cepetan karena kita terbatas. Oh ya, siap. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, ke Pak Maskur ya. Itu udah masalah sistemik di sana. Oke, bukan nggak bisa apa-apain kita udah menyerah. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Mas, izin bertanya dari Korwil Jawa Timur. Monggo, silakan. Iya. Ini jadi kami di PA Sumeneb itu untuk bulan Juni mau tutup buku persediaannya. Tapi pada saat mau klik tutup bukunya, ada keterangan satker induk atau semua satker pembantu belum melakukan tutup buku. Itu gimana, Mas? Nanya ke KPPN, disuruh konsultasi ke eselon 1. Apa prosesnya harus nunggu Badilak dulu tutup buku? Sementara kan Badilak juga nggak bisa tutup buku kalau satker bawahnya masih belum. Enggak, kan kalau hanya tutup buku kan hanya tingkat satker, Mbak. Kalau di kami nggak ada, eselon 1 nggak ada tutup buku. Nah, itu Mas. Ini terkait transfer bukan nih, jangan-jangan nih atau gimana?
Bukan, Kayaknya bukan, soalnya di bulan Juni itu kami belum masukkan transfer masuk sama TKTM. Nggak apa-apa, jadi diinput di bulan Juli. Udah terlewat nih bulan Juli toh, Juninya. Nggak Ya. apa-apa, diinputnya di bulan Juli. Ya, Nggak tapi masalah. di bulan Juni nih Mas kan belum ada transaksi TKTM. Tapi di sini keterangannya pada saat Sumenep itu mau tutup buku, keterangannya Satker Induk atau semua Satker pembantu belum melakukan tutup buku di periode Juni. Nah, itu udah transfer dari Badilak atau PTA? Nggak ada. Kami transfernya di bulan Agustus. Nah, TKTM-nya kami masukkan di bulan Agustus, Mas. ke Satkernya. Iya. Tapi kenapa muncul bulan Juni ya? Nah, itu makanya bingung, terus nanya ke PPN, katanya coba konsultasikan ke eselon 1. Ya, Mas Reja, transfer keluarnya dari Badilak bulan apa? Juli. Kalau dari Badilak sih Juli. Tapi nggak tahu ya, nanti coba saya konfirmasi dulu ke Mas Rio. Seingat saya sih Juli, Mas. Nah, kami Juli. di tingkat banding ke Satker itu bulan Agustus. Agustus, ya. Iya. Tapi kenapa bermasalah bulan Juni? Nah, itu yang bikin bingungnya di situ. Di keterangan saktinya tulisannya Satker pembantu atau Satker Induk belum melakukan tutup buku. Jadi sekarang bulan Juni sama sekali belum permanen. Belum bisa tutup, mau ditutup itu, tapi tulisannya gitu, Mas. Kami juga bingung karena di bulan Juni kita nggak ada transaksi apa-apa ke Satker. Satker juga transaksinya biasa. Oke, bisa di screenshot nggak ada notifikasinya itu? Oh iya, ada. Nanti saya kirimkan ya, Mas ya. Kirimin ya. Siap. Kirimin. Ya. Nanti Terima saya kasih. tanyakan ke pembina deh. Ya, Nggak ada siap. apa-apa kok begitu gitu kan. Ya, siap. Hai, Terima hai, kasih. udah aja belum? Hai. Sudah belum? Ini 04 sih, Mas. Nah, kalau itu dua-duanya nggak apa-apa, saya juga. Oh, nggak apa-apa ya? Oh iya, siap-siap. Saya juga ya. Oke, Ya. siap. Sampaikan Terima aja, saya kasih. belum terkendala dengan tutup permanen dikarenakan ini mohon petunjuk gitu aja. Iya, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama, mari. Oke, Mas Reja. Siap. Baik, Mas Nur. Terima kasih. 40, siap. Oke, kalau ada ditanya nanti Mas Reja ya, nanti di grup nggak masalah. Lanjut. Iya, terima kasih Mas Nur. Baik, teman-teman, jika tidak ada yang ditanya, kita tutup Coffee Morning kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah disampaikan, semoga ilmu yang disampaikan oleh pembina kita Mas Nugroho dapat bermanfaat dan berkah buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ada pantun, Mas Reza. Cakep. Nanti Mas Reja jadi membaca doa lagi ya, triwulan 3 ya. Enggak, Mas. Jangan saya. Nanti Jum. Jadi nanti minggu